Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Fikri Naibo dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, kelas 4B ya. Nah, pada video kali ini saya ingin membuat video penjelasan, yaitu tentang Supervised Learning Support Vector Machine. Nah, tujuannya di sini adalah memahami konsep dasar dari algoritma Support Vector Machine atau SVM, dan dapat menjelaskan secara lisan dan visual mengenai cara kerja SVM. Kemudian mampu mengimplementasikan model klasifikasi sederhana menggunakan SVM dan dataset Titanic. Nah, kemudian menunjukkan hasil evaluasi performa model klasifikasi. Di sini ada beberapa pembahasan yang perlu dijelaskan ya. Nah, yang pertama itu ada konsep dasarnya support vector machine atau SVM, yaitu definisi dan tujuan, komponen utama SVM, yaitu ada tiga ya. Yang pertama hyperplane, margin, support vector. Kemudian yang ketiga di sini ada intuisi SVM-nya, bagaimana SVM menentukan batas klasifikasi yang optimal dan juga optimal. Kemudian yang keempatnya ada kernel trick yang menjelaskan bahwa SVM bisa menangani data non linear dengan fungsi kernel, yaitu linear, RBF, polinomial, dan sigmoid. Dan di sini menjelaskan mengapa memilih SVM. Kemudian di sini ada penerapan SVM-nya ya. Nah, di sini mahasiswa diminta menjelaskan proses implementasi secara naratif dan menunjukkan hasil training dan evaluasi model. Nah, yang pertama ini data setnya yaitu namanya Titanic. Nah, targetnya itu adalah survive atau yang selamat. Nah, di sini selamat itu ditandai dengan 1 dan kemudian yang tidak selamat itu 0. Nah, kemudian di sini ada fitur-fiturnya ya. Beberapa fitur yang ada di dalam dataset Titanic. Yang pertama ada passenger ID, yaitu ID uniknya. Nah, di sini tipe datanya berbeda-beda ya, ada integer, string, float, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu P-class, yaitu kelas tiket penumpangnya. Nah, di sini tandanya 1 itu atas, 2 itu menengah, dan 3 itu yang bawah. Kemudian name-nya, yaitu nama penumpangnya, kemudian jenis kelamin, umur, dan saudara yang ikut dalam kapal, kemudian keluarga ya, orang tua dan anak, kemudian tiket, fare atau biaya tiket, cabin, dan nomor cabin dan embark atau pelabuhan embarkasi. Nah, di sini tanda C itu sama dengan Cherbourg, kemudian Q itu Queenstown, dan S itu Southampton. Nah, kemudian ini yang kedua, poin yang kedua itu langkah-langkah umum untuk mengimplementasikannya. Nah, yang pertama ini import library dan dataset, kemudian pemrosesan handle missing value, encoding kategorical, dan kemudian display data, training dan testing, fitur scaling menggunakan standar scaler, kemudian pelatihan model menggunakan SVC dengan kernel default atau RBF, kemudian mengevaluasi hasilnya, hasil akurasi, classification report, dan confusion metric. Nah, yang C ini evaluasi dan visualisasi hasilnya. Nah, ada beberapa 3 pertanyaan, yaitu bagaimana hasil akurasinya, bagaimana hasil dari confusion metric, kemudian yang ketiga apa yang bisa disimpulkan dari classification report. Nah, yang ini refleksinya ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperplane pada kasus ini, kemudian bagaimana SVM menemukannya, dan apa artinya terhadap kebutuhan selamat atau tidaknya seseorang penumpang. Yang kedua, mengapa scaling fitur penting sebelum menggunakan SVM, dan apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model, dan bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi, kemudian apa kelebihan dan keterbatasan SVM dibanding model lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep yang ada di poin A ini ya. Nah, yang pertama itu ini definisi dan tujuan SVM sebagai algoritma supervised learning untuk klasifikasi dan regresi. Nah, definisi dan tujuannya ini adalah SVM ini adalah salah satu algoritma dalam supervised learning yang
digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Namun, SVM paling sering digunakan untuk klasifikasi. Nah, tujuan utamanya adalah dari SVM ini adalah mencari garis atau bidang pemisah terbaik, yang disebut hyperplane, untuk memisahkan data ke dalam dua kelas atau lebih. Nah, hyperplane ini dipilih sedemikian rupa agar jarak dari titik-titik terdekat di hyperplane yang disebut margin menjadi maksimal. Nah, dengan cara ini SVM membantu model membuat keputusan yang akurat dan generalizable, atau dapat apa ya, digenerasikan tuh lebih mudah terhadap data baru. Nah, kemudian komponen utamanya yaitu yang pertama ada hyperplane. Nah, hyperplane ini adalah garis pemisah di ruang dua dimensi, atau bidang pemisah di dimensi yang lebih tinggi. Nah, hyperplane inilah yang menjadi batas klasifikasi antara dua kelas. Nah, poin yang kedua yaitu margin. Margin ini adalah jarak antara hyperplane dan titik-titik data terdekat dari masing-masing kelas. Nah, SVM ini mencoba memaksimalkan margin ini sehingga model bisa lebih toleran terhadap noise, ya, dan lebih stabil. Kemudian yang ketiga yaitu support vector. Support vector ini adalah data poin yang berada paling dekat dengan hyperplane dan menjadi acuan dalam menentukan posisi hyperplane. Nah, hanya titik-titik ini yang benar-benar berpengaruh pada model. Nah, kemudian yang ketiga nih, ada intuisi SVM. Nah, bagaimana SVM menentukan batas klasifikasi yang optimal? Nah, secara intuitif, SVM ini mencoba menentukan batas yang optimal untuk memisahkan dua kelas. Bukan hanya sekedar memisahkan, tetapi SVM memilih garis pemisah yang memberikan margin terluas. Nah, misalnya nih, bayangkan kita punya dua kelompok titik dalam grafik. Nah, SVM ini akan mencari garis di tengah-tengah dua kelompok tersebut, tapi memastikan garis itu sejauh mungkin dari titik terdekat di masing-masing kelas. Nah, itulah mengapa margin yang lebar menjadi prinsip utama SVM. Kemudian yang keempat nih, kernel trick. Nah, menjelaskan bahwa SVM bisa menangani data non-linear. Nah, salah satu kekuatan utama dari SVM adalah kemampuannya menangani data non-linear menggunakan kernel trick. Nah, ketika data tidak bisa dipisahkan secara linear di ruang aslinya, SVM dapat memetakan data tersebut ke ruang dimensi yang lebih tinggi. Dengan begitu, data yang awalnya tidak terpisah bisa dipisahkan oleh sebuah hyperplane. Nah, beberapa contoh kernel yang umum digunakan dalam SVM itu ada linear kernel, itu ini untuk data yang linear. Kemudian polynomial kernel untuk data yang polanya kuadratik, dan RBF kernel yang cocok untuk data yang bentuknya kompleks dan non-linear. Kemudian sigmoid kernel. Nah, ini mirip seperti aktivasi di neural network. Nah, dengan memilih kernel yang tepat, kita bisa membuat SVM menangani berbagai jenis datanya. Nah, kemudian mengapa nih kita memilih SVM? Nah, SVM ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi lebih menarik. Nah, yang pertama yaitu akurasi yang tinggi terutama pada data set yang kompleks, kemudian efektif di ruang dimensi yang tinggi, ya, bahkan ketika jumlah fitur lebih banyak dari jumlah datanya. Kemudian tahan terhadap overfitting, terutama ketika margin dijaga lebar. Nah, bisa digunakan untuk data linear maupun non-linear berkat kernel trick. Namun perlu juga dicatat bahwa SVM bisa menjadi lambat jika dataset yang sangat besar, dan tidak terlalu cocok untuk data yang tidak seimbang. Oke, kemudian kita lanjut ke penerapan SVM-nya, ya. Oke, kemudian di sini kita akan melakukan langkah umum implementasinya, ya. Yang pertama yaitu import library-nya. Nah, ini library-nya. Kemudian kita load datasetnya dan memilih fitur-fitur yang relevan. Kemudian kita menangani missing value-nya. Nah, kita mengatasi missing value atau nilai yang kosong untuk kolom edge.
kita isi nilai kosong dengan nilai median, dan untuk kolom embark kita isi dengan nilai yang paling sering muncul atau mode ya. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan encoding kata-logical. Nah, karena algoritma SVM hanya menerima input numerik, maka kita harus mengubah data kata-logical menjadi angka, dan kita menggunakan label encoder untuk mengubah isi dari fitur sex dan embark. Kemudian kita melakukan split data, train, dan testing. Nah, kemudian kita membagi dataset menjadi 80% data pelatihan dan 20% data pengujian menggunakan fungsi train text split. Nah, kemudian kita melakukan fitur scaling. Nah, karena SVM ini sangat sensitif terhadap skala data, maka kita harus melakukan fitur scaling. Nah, di sini kita menggunakan standar scalar untuk menstandarisasi data sehingga memiliki distribusi dengan mean 0 dan standar deviasi 1. Kemudian kita melakukan ini training model SVM, dan kita ini membangun model support vector classifier atau SVC, lalu melatih model ini menggunakan data pelatihan. Nah, secara default kemudian secara default ini kernel yang digunakan adalah RBF atau Radial Basis Function. Nah, kemudian kita mengevaluasi. Nah, ini untuk visualisasinya ya. Kemudian ini evaluasinya yang akan ditampilkan dari hasil dari ini ya, implementasi dari ini. Nah, kemudian kita running. Nah, ini untuk visualisasi nanti saya jelaskan juga. Sorry. Nah, setelah model SVM selesai dilatih dan diuji, kita bisa melihat hasil evaluasinya seperti berikut nih. Nah, ini akurasinya. Akurasinya ini menunjukkan 0, sekian. Oke. 0, sekian. Nah, akurasi ini menunjukkan seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan total data pengujian. Nah, nilai akurasi di sini adalah sekitar 81%. Yang artinya model mampu mengklasifikasikan penumpang yang selamat dan tidak selamat dengan cukup baik. Kemudian di sini ada classification confusion metricnya. Confusion metricnya. Nah, confusion metric ini membantu kita melihat detail prediksi benar dan salah dari masing-masing kelas. Nah, penjelasannya ini true negatif ya atau 93 ini penumpang yang adalah penumpang yang tidak selamat dan berhasil diprediksi tidak selamat. Kemudian false positifnya itu angka 12 nih. Adalah penumpang yang tidak selamat tapi diprediksi selamat. Kemudian pada false negatif yang angka 21 ini adalah penumpang yang selamat tapi diprediksi tidak selamat. Kemudian yang true positif yang angka 53 ini adalah penumpang yang tidak selamat, adalah penumpang yang selamat dan berhasil memprediksi selamat. Nah, jadi model lebih baik dalam mengenali penumpang yang tidak selamat daripada yang selamat. Nah, untuk klasifikasi reportnya memberikan metrik evaluasi per kelas ya. Nah, untuk precision kelas 0 atau yang tidak selamat adalah 0,82%. 82 artinya 82% dari prediksi tidak selamat memang benar. Kemudian recall ini menunjukkan angka recall yang tidak selamat ya, menunjukkan angka 0,89. Nah, artinya 89% dari semua penumpang yang tidak selamat berhasil dikenali. Nah, untuk kelas 1 yang selamat, precision juga menunjukkan 82% untuk precision ya. Tetapi recall-nya turun menjadi 0,72. Artinya ada lebih banyak penumpang selamat yang gagal dikenali. Kemudian untuk F1 score-nya, F1 score ini adalah kombinasi dari precision dan recall. Nilai F1 score untuk kelas 0 adalah 0,85. Nah, untuk kelas yang satunya yang selamat
yaitu ada di 0,76. Kemudian untuk akurasinya, di sini untuk makro average-nya yaitu ada di 82% atau 0,82 dari total data yang diuji berhasil diklasifikasikan dengan benar. Nah, ini cukup tinggi untuk ukuran model sederhana dan data real world seperti Titanic ini atau Titanic ini. Nah, kemudian untuk akurasinya di sini precision recall nggak ada ya. Kemudian untuk advanced score-nya ada di 82%. Nah, ini adalah total data yang diuji berhasil diklasifikasi dengan benar. Nah, yang ada total ini akurasi ini cukup tinggi untuk ukuran model sederhana dan data real world seperti Titanic. Nah, kalau untuk macro average-nya seperti ini ya. Ada di 82%, untuk recall-nya 80%, advanced score-nya 81%. Nah, untuk weighted average-nya persisnya ada di 82%, recall-nya 82%, dan advanced score-nya 81%. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya, visualisasinya. Nah, di sini nilai aktualnya ya untuk yang tidak selamat itu ada di 92%. Kemudian untuk yang selamat ada di 21. Nah, untuk yang diprediksi yang tidak selamat ada di 21 dan yang survive ada di 53. Nah, kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari classification report ini? Nah, yang dapat kita simpulkan ini adalah menunjukkan classification report ini menunjukkan tiga metrik untuk tiga metrik utama untuk masing-masing kelas, yaitu precision, recall, dan advanced score. Nah, untuk interpretasinya untuk kelas not survive, ya, kesimpulannya recall-nya tinggi, ya, artinya model sangat baik untuk mengenali semua yang tidak selamat. Kemudian precision-nya juga baik, 82%. Nah, mayoritas prediksi tidak selamat memang benar. Kemudian advanced score-nya seimbang dan tinggi, yaitu ada di angka 0,85%. Nah, untuk kelas survive-nya atau yang selamat, ini ada recall-nya ini lebih rendah dari yang not survive, yaitu ada di angka 72%. 0,72. Nah, masih banyak yang selamat tetapi tidak dikenali dengan baik oleh model. Nah, kemudian precision-nya ini masih tinggi. Ada di angka 82%, sama seperti yang tidak selamat. Nah, prediksi selamatnya ini umum tepatnya, tetapi masih kurang menangkap semua kasus yang selamat. Nah, kemudian pada advance score-nya ya, agak lebih rendah dari recall. Agak lebih rendah karena recall lebih rendah. Nah, kesimpulan umumnya adalah model ini lebih unggul dalam mengenali penumpang yang tidak selamat. Kemudian untuk penumpang yang selamat, model masih kurang optimal dan mendeteksi semuanya. Kemudian secara keseluruhan performa model cukup seimbang dan sudah baik, tetapi bisa ditingkatkan lagi terutama untuk kelas survive. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang ada di pada poin D ini ya, yaitu pada refleksi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, pada pertanyaan pertama ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan hyperplane, kemudian bagaimana SVM menemukannya dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidaknya seseorang penumpang. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, hyperplane ini adalah garis atau bidang pemisah yang digunakan oleh SVM untuk memisahkan dua kelas. Dalam hal ini penumpang yang tidak selamat. Dalam hal ini adalah penumpang yang selamat dan tidak selamat. Kemudian, bagaimana SVM menemukannya? Nah, SVM ini akan mencari hyperplane terbaik yang memisahkan dua kelas dengan margin terlebar. Nah, margin ini sama dengan jarak antara hyperplane dan data terdekat dari masing-masing kelas yang disebut support vector. Kemudian, apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidak selamatnya penumpang? Nah, pada kasus Titanic ini, hyperplane adalah batas keputusan yang dibuat berdasarkan fitur-fitur seperti umur, jenis kelamin, kelas penumpang, dan lain-lain.
Nah, jika fitur seseorang membuatnya berada di sisi selamat dari hyperplane, maka model akan memprediksi penumpang itu selamat. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian pada pertanyaan kedua, mengapa scaling fitur penting untuk sebelum menggunakan SVM? Nah, jawabannya adalah SVM sensitif terhadap scale fitur karena model ini menghitung jarak antar titik data atau distance base. Nah, jika fitur memiliki skala besar, misalnya pendapatan dalam ribuan, dan fitur lain kecil, misalnya umur, nah maka fitur besar akan dominan, padahal belum tentu paling relevan. Nah, oleh karena itu, fitur perlu distandarisasi atau fitur scaling, agar semua fitur memiliki kontribusi yang besar, seimbang, dan proses pencarian hyperplan menjadi lebih akurat dan efisien. Kemudian apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model? Nah, di sini kernel menentukan bagaimana data diubah ke dalam ruang berdimensi lebih tinggi agar bisa dipisahkan dengan hyperplane. Nah, terutama jika data tidak bisa dipisahkan secara linear. Nah, apa dampaknya? Dampaknya ini kernel yang salah bisa bikin model underfit, atau modelnya terlalu sederhana, atau bisa jadi overfit dan terlalu kompleks. Nah, pemilihan kernel juga yang tepat bisa meningkatkan akurasi dan generalisasi model ke data baru. Pada pertanyaan nomor 4, bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi? Jawabannya adalah jika jumlah data pada satu kelas jauh lebih besar dari kelas lain, maka model bisa bias terhadap kelas mayoritas. Nah, solusinya untuk menangani imbalance ini adalah resampling. Oversampling kelas minoritas, nah contohnya smooth, kemudian undersampling kelas mayoritas untuk kelas mayoritas. Nah, yang kedua, kelas weight adjustment. Ya, SVM ini mendukung parameter class weight agar penalti kesalahan lebih besar di kelas minoritas. Kemudian kita dapat menggunakan metrik evaluasi selain akurasi. Nah, misalnya precision, recall, dan Evans score yang lebih mencerminkan performa pada kelas minoritas. Nah, kemudian ada ensemble method. Nah, seperti random forest atau boosting yang membantu menangani data imbalance. Kemudian kita masuk ke nomor 5. Apa kelebihan dan keterbatasan SVM dibanding model lain? Nah, jawabannya adalah untuk yang pertama adalah kelebihan SVM-nya dulu. Nah, kelebihan SVM ini sangat efektif untuk data yang berdimensi tinggi, kemudian cocok untuk masalah klasifikasi kompleks, memiliki kontrol regulasi kemudian memiliki kontrol regulasi C dan kernel yang fleksibel dan bisa bekerja dengan baik pada data yang tidak linear. Nah, kemudian keterbatasannya adalah kurang bagus untuk dataset besar atau yang lama dilatih, dan perlu di scaling fitur sebelum dipakai, pemilihan kernel dan parameter yang cukup rumit, dan kurang transparan atau interpretatif dibanding model seperti decision tree. Oke, mungkin seperti itu untuk video penjelasan pada materi Supervised Learning Support Vector Machine, atau SVM. Nah, untuk mungkin hanya seperti ini saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.